Selamat siang untuk Bapak dan Ibu pimpinan, beserta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Antoineta Adeline, perwakilan dari Divisi Human Capital Research. Jadi, saya akan memaparkan mengenai rencana kerja Divisi Human Capital Research yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ke depan. Sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam usaha pencapaian target pertumbuhan usaha serta perwujudan visi misi perusahaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan potensi sumber daya manusia yang dapat menghadirkan sumber daya yang berkualitas, unggul, sehingga mampu bekerja secara optimal dan berdaya saing dalam melaksanakan operasional perusahaan sehari-hari. Secara umum, proses pelatihan karyawan di dalam perusahaan ini menggunakan 3 modul pelatihan. Yang pertama, basic training. Basic training ini merupakan kompetisi dasar bagi setiap karyawan pada setiap divisi kerjanya masing-masing. Yang kedua, development training. Nah, untuk development training ini akan mempersiapkan karyawan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan perkembangan karyawan tersebut di dalam perusahaan. Yang ketiga, enrichment training. Nah, untuk enrichment training ini sifatnya sebagai memperkaya pengetahuan dan keterampilan karyawan untuk menunjang kompetensi yang ia miliki di jabatannya. Nah, di dalam program pengembangan kami menggunakan program pengembangan key person. Jadi program pengembangan key person ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia khusus atau key person. Program ini merupakan bagian dari talent management system yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, untuk program pengembangan key person ini, kami membaginya berdasarkan 2 sumber, yaitu sumber internal dan eksternal. Yang pertama, pengembangan key person yang bersumber dari eksternal. Nah, untuk pengembangan key person, sumber daya eksternal ini kami akan melaksanakan 4 program. Yang pertama yaitu MT atau Management Trainee. Nah, untuk Management Trainee ini pesertanya adalah para peserta lulusan sarjana dan fresh graduate yang bergabung dengan kita, yang tentunya sudah terseleksi. Yang kedua, CT atau Coordinator Trainee. Untuk Coordinator Trainee ini, program ini akan dilaksanakan untuk memenuhi calon-calon arena koordinator tertentu. Yang ketiga, Store Leader Development Program atau SLDP. Program ini dirancang untuk pemenuhan calon-calon kepala gerai di setiap cabangnya. Yang keempat, program perekrutan khusus untuk grade 4. Nah, untuk perekrutan ini kami melakukan kerjasama dengan SMK-SMK yang mempunyai vokasi atau kejuruan yang berhubungan dengan pemasaran. Dan untuk programnya kami melalui program Alpha Midi Class. Selanjutnya untuk pengembangan key person dengan bersumber dari internal, kami akan melaksanakan 4 program. Yang pertama, pelatihan program dari ODP Officer dan Staff. Nah, untuk pengembangan ini disiapkan untuk calon officer dan staff. Yang kedua, MDP Koordinator. Nah, untuk MDP Koordinator akan disiapkan untuk pengembangan calon koordinator. Selanjutnya adalah MDP Junior Manager. Program ini disiapkan untuk pengembangan calon Junior Manager. Selanjutnya yaitu MDP Senior Manager. Nah, untuk ini
programnya akan dilaksanakan untuk calon senior manager. Nah, untuk pengembangan kompetensi kepemimpinan, kami menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu leadership school. Untuk leadership school, kami akan membangun kelas-kelas yang materinya nanti terfokus atas materi-materi kepemimpinan beserta pelaksanaan soft skill-nya sesuai dengan jabatan yang diemban karyawan tersebut. Yang kedua yaitu metode e-learning. Nah, untuk e-learning ini pembelajarannya akan disiapkan melalui internet perseroan. Untuk metode ini akan diuraikan di dalam program training maupun program pengembangan atau MDP. Nah, selanjutnya yaitu knowledge management. Nah, untuk knowledge management ini kegiatan yang akan dilakukan oleh para head department kepada bawahannya berupa sharing. Di dalamnya terdapat seperti bedah buku dan optimalisasi perpustakaan. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kami, untuk penjaminan sumber daya dari divisi Human Capital, kami juga menyusun beberapa program guna penjaminan dari internal divisi Human Capital sendiri. Yang pertama yaitu program sertifikasi tim asesor. Nah, untuk sertifikasi ini sebagai pemenuhan standar kemampuan personil human capital yang nantinya akan menjadi penilai dalam penentuan jenis pekerjaan dan promosi karyawan. Yang kedua yaitu sertifikasi tim rekrutmen. Nah, untuk ini akan dilakukan sertifikasi kemampuan personel human capital dalam kegiatan rekrutmen karyawan baru. Yang ketiga yaitu program sertifikasi dari tim learning dan development. Nah, untuk program ini akan dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan pelatihan dan peningkatan standar kemampuan personil sehingga mampu memenuhi standar kualitas SDM yang ditetapkan. Yang keempat yaitu sertifikasi trainer spesialis untuk fast food. Yang terakhir, program spesialis untuk pengembangan training di warehouse atau DC. Sekian pemaparan rencana kerja dari divisi Human Resource. Apabila ada kritik dan saran yang dapat membangun proses pelaksanaan program, kami silahkan untuk disampaikan. Terima kasih.